Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kalimat yang lebih mulia, yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini menjadikan kita distempel oleh Allah, diberikan status oleh Allah abdan syakura, hamba yang mau sekaligus mampu untuk berterima kasih. Sebab tidak semua orang yang mau itu mampu. Tidak juga setiap orang yang mampu mau untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud rasa syukur terima kasih kita hadir memenuhi Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilm, ngaji bareng untuk lebih kenal dan lebih dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya apa? Harapannya dengan kita belajar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail, kita yang mengaku umat Rasul mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena tidak setiap orang ini mengaku umat Rasulullah, tapi belum tentu Rasulullah mengakui sebagai umat. Bisa jadi apa yang kita ucapkan bertepuk sebelah tangan, maka untuk menjadikan kita ini cinta mahabbah kepada Rasulullah, mengakui diri sebagai umat Rasulullah dan juga sekaligus diakui oleh umat Rasulullah, maka mau tidak mau kita harus mengenal Rasulullah SAW secara detail agar kita bisa meniru apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang menjadi warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian masih pada bab yang ketujuh, melanjutkan yang kemarin belum selesai dalam kitab Al-Barzanji, masih mengenai perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang punya andil besar di dalam kehidupan Rasulullah, yang air susunya itu mengalir menjadi darahnya Rasulullah. Ini tidak sembarang perempuan, tidak sembarang manusia. Orang yang dipilih oleh Allah, air susunya masuk ke dalam kerongkongannya Rasulullah, ke dalam mulutnya Rasulullah, menjadi darah dan menjadi dagingnya Rasulullah.
ini bukan manusia, bukan perempuan sembarangan. Siapa perempuan yang dipilih oleh Allah menjadi ibu yang menyusui Rasulullah? Yang pertama kemarin sudah dibahas, wa arda'athu ummuhu ayyaman. Yang pertama tentu ibunya, yaitu Aminah yang menyusui Rasulullah SAW pertama kali. Namun beliau hanya ayyaman, beberapa hari, karena tradisi orang Arab dulu ketika habis melahirkan, kemudian yang menyusui cari orang lain. Orang yang kedua yang menjadi pilihan adalah Suwaibatul Aslamiyah, perempuan yang beliau ini asalnya budaknya Abu Lahab, yang dimerdekakan oleh Allah, tetapi diberikan amanat kepercayaan air susunya diminum oleh Rasulullah dan menjadi bagian darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, summa arda'atul fata Halimatus Sa'diyah, perempuan yang ketiga yang menyusui Rasulullah, arda'atu, yang telah menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Al-fatatu Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan muda namanya Halimatus Sa'diyah. Dan ini yang paling populer biasanya di sejarah-sejarah yang ditulis untuk pelajaran anak-anak. Ini ibu susunya Rasulullah hanya ditulis Halimatus Sa'diyah, padahal ada Suwaibatul Aslamiyah dan juga ada ibu beliau sendiri. Tapi lebih terkenal bahwa yang menyusui Rasulullah adalah Halimatus Sa'diyah. Ini seorang perempuan muda yang memang punya pekerjaan. Jadi dulu itu menyusui adalah bagian dari pekerjaan. Makanya Halimatus Sa'diyah ini dari kampung yang jauh, dari pinggiran kota. Ini meremo kalau bahasa sekarang. Jadi pergi ke kota untuk mencari bayi-bayi yang baru dilahirkan untuk minta disusukan. Nah, ini termasuk Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah itu? Wa kana qad radda kullu minal qaumi sadiyaha li faqriha wa aba. Halimatus Sa'diyah ini, meskipun beliau ini masih muda, perempuan yang masih muda, tapi faktanya adalah ketika beliau mencari pekerjaan remo untuk mencari anak bayi susuan ini, senantiasa ditolak oleh orang-orang Arab kala itu. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah ini dari orang-orang fakir. Ya, kalau orang fakir, orang miskin, tentu badannya juga mungkin tidak banyak air susunya. Badannya krempeng, tidak banyak air susunya, sehingga apa? Radda kullu minal qaum. Semua orang itu menolak untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Li faqriha wa aba, karena fakirnya. Jadi dilihat dari wajahnya, dilihat dari badannya saja sudah gak meyakinkan. Ini Halimatus Sa'diyah. Tetapi memang ini skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan dia ini ditakdir miskin, sehingga ekonominya juga menjadi tidak mapan. Dengan ekonominya tidak mapan, sehingga dia untuk makannya kurang terjamin. Walhasil tubuhnya juga tubuh yang tidak ideal. Ini Halimatus Sa'diyah. Fa'asaba 'aishuha ba'dal mahal. Tetapi
Inilah yang kemudian dipilih oleh Aminah, dipilih oleh kakeknya Nabiullah Muhammad SAW untuk menjadi ibu raudhahnya Rasulullah, ibu susuannya Rasulullah SAW. Dan ini juga akan memperlihatkan mukjizatnya Rasulullah, bahwa apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW yang asalnya tanah-tanah itu gersang menjadi subur. Ketika baginda Rasulullah SAW itu lahir, juga tidak berdampak sakit terhadap ibunya. Termasuk Halimatus Sa'diyah ini yang awalnya dalam keadaan miskin, dalam keadaan badannya juga kurus krempeng, tidak ada gizi, disebutkan di dalam Al-Barzanji, fa'aqsoba aishuha, setelah diamanai untuk menyusui Rasulullah SAW, kehidupannya berubah total. Jadi fa'aqsoba aishuha, kehidupannya drastis mulai berubah. Jadi badan beliau itu juga mulai berisi gemuk, air susunya juga banyak. Padahal tadi awalnya itu dilihat dari badannya saja itu sudah gak meyakinkan. Makanya apa? Rodda kullu minal qaum, semua kaum-kaum itu kalau ditawari untuk disusui ditolak semua. Jadi sekali lagi ini memang skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ini kemudian menjadi murni, tidak tercampur dengan yang lain. Ini di skenario ditakdir oleh Allah, Halimatus Sa'diyah ini ditakdirkan menjadi orang yang kurus, sehingga apa? Ketika menawarkan diri untuk menyusui, semuanya pada menolak. Ini digambarkan oleh Al-Barzanji. Tetapi setelah kemudian dipasrahi baginda Nabi Muhammad SAW, fa'asaba aishuha, kehidupannya berubah total. Ba'da mahal, yang sebelumnya itu istilahnya paceklik, badannya kering, ekonominya juga kurang, sehingga dengan ekonomi kurang makannya juga tidak teratur, makannya tidak bergizi begitu. Tapi ba'da qoblal aish, setelah itu kehidupannya menjadi berubah total. Jadi ekonominya juga mapan, kemudian badan beliau juga mulai berisi, asinya juga semakin banyak. Ini berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Dari cerita ini saja, siapa saja yang mau dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang kemudian mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaminan Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya akan menjadi fa'aqsoba aishuha, hidupnya akan mulai tertata, hidupnya mulai kemudian ada peningkatan. Sebab apa? Barokah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkahnya luar biasa. Diceritakan sebelumnya tanah-tanah Mekah zaman itu yang sebelumnya itu kering kerontang, itu mulai banyak tumbuh-tumbuh. Bahkan tidak lama kemudian lekas berbuah. Ini termasuk tadi Halimatus Sa'diyah yang asalnya miskin, kering badannya, setelah menyusui Rasulullah SAW menjadi gemuk, menjadi berisi, bahkan kehidupannya menjadi tertata, baik ekonominya. Ini berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, waradda sadiyaha bidurri darri labanuhul yaman.
Kemudian wadar sajiaha, air susunya kemudian menjadi penuh, menjadi banyak. Bidurri raddin labanahul yamin. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyusui dari Halimatus Sa'diyah itu dari bagian yang kanan. Karena Halimatus Sa'diyah itu saat itu juga mempunyai anak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disusui yang bagian kanan, sementara min huma wala banal akhar aqaw. Dan untuk air susu yang sebelah kiri itu untuk saudara sepersusuannya, yaitu anaknya Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi mendapatkan penghormatan untuk menyusui yang bagian kanan sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Fa asbahat ba'dal huzali wal faqri ghaniyah. Fa asbahat, dan menjadi gemuk ba'dal huzali, yang sebelumnya itu kurus, wal faqri ghaniyatun, dan yang sebelumnya itu fakir, yang sebelumnya itu miskin, ghaniyatan, drastis berubah menjadi orang yang kaya, ekonominya baik, ekonominya tertata. Wa saminatis syafi'u ladaiha wasyiyah. Bukan hanya Halimatus Sa'diyahnya saja, tetapi menjadi gemuk. Apa itu? Asyarifu, onta-onta yang menjadi miliknya Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah itu di kampungnya itu punya banyak piaraan. Ada onta, ada kambing. Ontanya Halimatus Sa'diyah sebelum datangnya Rasulullah SAW itu kurus-kurus. Karena memang di tempat itu juga rumput-rumputan, makan makanan yang untuk onta, makan makanan untuk kambing itu juga jarang. Tetapi setelah datangnya Rasulullah SAW di kampung itu mulai banyak, sehingga apa? Ontanya pun menjadi gemuk-gemuk. Wasyahu, dan juga kambing-kambing. Onta, kambing gemuk ini mencirikan bahwa perekonomian itu mulai bangkit. Karena apa? Orang-orang Arab itu kalau punya onta, punya kambing yang gemuk, itu berarti ekonominya baik, gizinya tercukupi. Perjalanan jauh pun tidak mengkhawatirkan. Karena dulu perjalanannya orang Arab itu kan kehidupan sehari-hari berdagang dan juga beternak. Ternak, berdagang, dan perdagangan mereka itu mereka bawa dengan kendaraan onta. Ya, pastinya tempatnya bukan hanya sekedar 1 kilo, 2 kilo, tetapi berpuluh-puluh kilo. Dan kendaraan satu-satunya adalah kendaraan onta. Yang onta itu merupakan kendaraan yang luar biasa. Didesain oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kendaraan gurun, sehingga berhari-hari tidak minum pun ini onta aman. Jadi onta ini hewan yang kalau minum itu banyak, tapi sekali minum berhari-hari tidak membutuhkan minum lagi. Dan sang pengendara ini pun tidak membawa perbekalan minum, nggak masalah. Karena apa? Membawa onta. Kalau kemudian haus, tinggal peras ontanya diminum, sudah seger lagi. Karena air susu onta itu ya minum, ya makan. Jadi air susu onta itu sudah mencukupi nutrisi dan gizi. Kalau kita ini minum susu onta, itu sudah mencukupi seperti kita makan nasi dan minum air. Jadi sudah kenyang. Makanya ketika orang-orang Arab itu dilihat dari ontanya gemuk-gemuk, kambingnya gemuk-gemuk, ini menandakan bahwa hidupnya itu makmur.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanjaba anjani biha kullu mulimatin waraziyah. Dan mulai terbuka anjani biha, dari kehidupannya Halimatus Sa'diyah yang sebelumnya itu kulli mulimatin waraziyah. Sebelumnya itu susah, banyak masalah, ekonominya tadi nggak bisa baik, tapi setelah kemudian diamanai baginda Rasulullah SAW itu hidupnya menjadi berubah total. Wa tarza Sa'du burda aishihal haniyyi wa washa, dan kemudian membentuk kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang senantiasa melingkupi Halimatus Sa'diyah. Ini sebagai contoh dan pelajaran bagi kita sekali lagi bahwa kalau kita dekat dengan baginda Rasulullah SAW, ini hidupnya insyaallah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian di bab yang ke-8, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yaumi syabab as-sabiyyi fi syahri bi inayatir rabbaniyah. Jadi Al-Barzanji mengatakan Rasulullah itu perkembangan fisiknya tidak seperti umumnya kebanyakan anak kecil. Jadi memang didesain oleh Allah fisiknya itu pertumbuhannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Di antara asbabnya tadi mendapatkan air susu pilihan yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada baginda Rasul. Yashibu fil yaumi, perkembangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam harian syababa sabiyyi fi syahri, itu seperti anak yang tumbuh 1 bulan. 1 hari seperti anak yang tumbuh 1 bulan. Bi'inayatir rabbaniyah, dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqama ala qadamai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berdiri di telapak kakinya itu fi salasin, dalam hitungan 3 bulan. Nah, kalau anak kita 3 bulan ini bisa apa? Ya, baru bisa mungkin dengel-dengel, baru bisa molak-malik. Ini Rasulullah sehari seperti umur 1 bulan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam umur 3 bulan, itu sudah bisa napak kaki. Kalau kita orang Jawa biasanya ada tradisi namanya apa? Mudun lemah. Sami. Namanya apa? Mudun lemah deh. Nanti mudun lemah Rasulullah itu umur 3 bulan. Tepak siti, tedak siti. Itu tradisi yang memang baik untuk ingat-ingatan kita, bahwa kalau kita ini punya anak, tedak siti kita, anak kita itu jauh dibandingkan dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bisa napak ke tanah itu umur 3 bulan. Wa masya fi khamsin, umur 5 bulan sudah bisa jalan. Ini luar biasa. Umur 5 bulan sudah bisa jalan. Umumnya anak kita itu ya 1 tahun, 1,5 tahun itu baru bisa jalan. Wa quwiyat fi tis'in minasyuhur, dan mempunyai kekuatan yang kuat itu setelah 9 bulan. Jadi 9 bulan itu sudah seperti orang dewasa jalan, sudah normal, tidak seperti anak-anak bayi atau anak-anak kecil. Jadi sudah kuat betul Rasulullah SAW. Ini secara fisik dalam jalannya Rasulullah begitu luar biasa. 1 hari seperti 1 bulan,
umur 3 bulan sudah bisa menapakkan kaki ke tanah, umur 5 bulan sudah bisa jalan, 9 bulan ini sudah bisa lari-lari. Disifati di dalam kitab Al-Barzanji, wa quwiyat fi tis'im minasyuhur, 9 bulan itu sudah kuat, sudah bisa lari. Wa bi sahihin nutqi kuat. Dan juga di umur 9 tahun natiknya Rasulullah, ucapannya Rasulullah itu sudah jelas. Jadi sahih, jelas, gak cetal-cetal lagi, gak seperti layaknya anak kecil. Anak kecil itu kalau mau belajar ngomong kan biasanya gak jelas apa yang diucapkan. Rasulullah 9 bulan itu natiknya, ucapannya sudah seperti orang dewasa, jelas. Dan ini memang Rasulullah SAW sebagai calon nabi memang harus mempunyai lisan yang fasihah, lisan yang fasih, lisan yang jelas untuk mengucapkan. Karena apa? Karena nanti lisannya itu ada Quran, karena nanti lisannya itu ada kalamullah. Nah, bagaimana mungkin kemudian bisa mengajarkan Quran, bisa mengajarkan kalamullah, sementara misalnya nuwun sewu cedal tidak jelas, misalnya bindeng dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah SAW didesain dari awal ini mempunyai fasihin nutqi, ucapan yang fasih, jelas, tidak ada samar-samar, sehingga apa? Ketika tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan Quran itu dengan kalimat yang fasih, dengan ucapan yang jelas, sehingga diikuti oleh umat, diikuti oleh sahabat, termasuk kita mendapatkan kejelasan dari Al-Qur'anul Karim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binutqis sahih, dengan ucapan yang jelas saja, setelah sampai kemudian didengar oleh banyak orang, bahkan didengar oleh orang yang jauh, yang dialeknya mungkin sudah berbeda-beda, itu pun akhirnya pembacaan Al-Quran akhirnya jadi beda-beda. Makanya dikenal dengan misalnya ada qiraah sab'ah, qiraah dengan 7 variasi bacaan. Padahal Nabi SAW menyampaikan binutqis sahih dengan satu gaya bahasa dan dialek. Tapi ketika diterima oleh orang-orang yang di luar dan jauh dari Mekah, misalnya kita di Indonesia saja, dalam mengatakan Rabbil Alamin, itu ada yang mengucapkan Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Jadi nutqinya sudah mulai beda. Padahal Nabi SAW mengajarkan dalam bisahihin nutqi, dengan ucapan yang fasih. Nah, ini Rasulullah 9 bulan sudah bisa mengucapkan kalimat dengan bahasa yang sangat jelas. Wa syaqqal malakani sadruhu syarif. Ini cerita tentang fisiknya Rasulullah. Kemudian penggalan cerita berikutnya, kisah berikutnya, wa syaqqal malakani sadruhu syarif, adalah baginda Rasulullah SAW ketika beliau ini kecil dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Karena beliau kecil itu diasuhnya di rumahnya beliau, Halimatus Sa'diyah, tidak di rumah ibunya. Nah, ini juga tradisi yang baik. Jadi tradisi orang Arab, suku Quraisy, meskipun Quraisy itu adalah suku yang terpandang, suku yang paling mulia, suku yang paling besar, tetapi punya tradisi ketika punya anak itu dititipkan ke ibu susuan dan dibawa ke kampungnya, termasuk baginda Rasulullah SAW. Jadi kehidupannya Rasul ya di kampung. Makanya hariannya itu ya angon kambing,
menggembalakan kambing, menggembalakan sapi, itu kebiasaan. Dan ini memang satu sistem pendidikan yang luar biasa. Makanya dulu kalau kita lihat film-film kerajaan-kerajaan, itu kalau anak raja yang nanti akan dipersiapkan menjadi raja, jadi anak raja yang pangeran yang disiapkan, itu biasanya dididik, dititipkan di resi-resi yang jauh dari kota, yang jauh dari keramaian, yang memang hidupnya sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya anak ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh umat kebanyakan. Jadi tidak di Menara Gading kalau ada pangeran yang dipersiapkan menjadi raja, kok hidupnya di istana, segalanya tercukupi, fasilitas tercukupi. Ini nanti ketika jadi raja nggak punya sense of crisis, tidak punya kepekaan terhadap krisisnya masyarakat. Makanya Rasulullah SAW yang dipersiapkan menjadi uswah hasanah, yang dipersiapkan menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslim, tetapi rahmatan lil alamin. Maka Allah desain pendidikannya Rasulullah SAW sejak kecil itu sudah dititipkan di orang kampung yang miskin jauh dari kota, tapi mempunyai akhlak, mempunyai perilaku yang baik. Ini Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW dalam lingkungan Halimatus Sa'diyah itu didatangi oleh malaikat. Wasyaqqal malakani, ada dua malaikat datang pada Rasulullah kecil yang saat itu juga Halimatus Sa'diyah itu melihat. Yang malaikat itu datang sadrahu syarif wa syaqqa sadrahu syarif, membedah dadanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi lagi main-main gitu, didatangi dua malaikat. Kemudian malaikat ini langsung membedah dadanya Rasulullah SAW. Ladaiha, yang saat itu Halimatus Sa'diyah melihat sendiri. Wa akhraja minhu, dan malaikat itu mengeluarkan dari dadanya Rasulullah SAW alaqatan damawiyatan, yaitu gumpalan-gumpalan darah. Yang ini disifati sebagai haudus syaitan. Jadi sesuatu yang menjadi tempat-tempatnya setan atau perkara-perkara yang tidak baik. Wa azala minhu, maka kemudian setelah dibedah dadanya Rasulullah oleh kedua malaikat tadi, maka langsung hilang atau dihilangkan haudus syaitan, yaitu bagian-bagian yang menjadi tempat-tempatnya setan. Nah ini dalam masalah ini ada khilaf para ulama bahwa sebetulnya ini hanya istilah saja. Hakikatnya dalam diri Rasulullah SAW itu tidak ada khutus syaitan. Karena apa? Karena dalam diri Rasulullah SAW itu adalah nurun, semuanya cahaya. Tapi ini sebagai bentuk isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW itu basyarul lakal basyar, memang manusia seperti keumumannya manusia yang lain. Makanya di dalam Al-Barzanji ini fair, karena di dalam hadis Rasulullah SAW memang dalam diri Rasulullah disebutkan ada khutus syaitan, ada bagian yang sifatnya basyariah. Meskipun di dalam kitab Sibtut Durar itu misalnya Ali Al-Habsyi di dalam kitab Sibtut Durar itu tidak setuju
Karena di dalam kitab Sibtud Duror itu kitab yang banyak untuk menyanjung dan isyak. Isyak itu cinta, menyanjung, mahabbah terhadap Rasulullah SAW. Tapi di dalam kitab Al-Barzanji ini kitab ilmiah. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis disampaikan bahwa malaikat itu membedah dadanya Rasulullah SAW, kemudian menghilangkan khattu syayatin, bagian-bagian yang sifatnya basyariah. Dan memang ini faktanya memang ada. Contoh misalnya Rasulullah SAW ketika junub itu pun beliau mandi. Ketika dalam keadaan istinja atau kotor, beliau juga istinja. Ini yang disebut sebagai khattus syaitan. Meskipun tadi Imam Ali Al-Habsyi ini mengatakan bahwasanya malaikat datang membedah dadanya Rasulullah SAW adalah menambah daripada nurnya Allah diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, menambahi hikmah, menambahi ilmu. Jadi sebetulnya dua pendapat ini sama saja, jadi sama-sama saling menguatkan. Tetapi intinya bahwa saat baginda Rasulullah SAW itu kecil, itu dibedah oleh malaikat, kemudian dibersihkan, diisi dengan hikmah. Sehingga apa? Satu hikmahnya yang Rasulullah SAW itu punya, misalnya ketika anak-anaknya Halimatus Sa'diyah itu sedang berburu, sedang angon kambing, angon sapi, angon unta, itu Rasulullah SAW itu di rumah kemudian tanya, ini saudara-saudaraku di mana? Maka dijawab oleh Halimatus Sa'diyah, saudara-saudara kamu wahai Muhammad itu sedang mengembala, ada di padang, sedang mencarikan makanan untuk kambing, untuk unta. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah yang sudah diisi hikmah oleh malaikat, kemudian beliau mengatakan, ya ummi ma ansaftu, wahai ibuku, rasanya aku enggak tega, rasanya aku ini belum menjadi orang baik. Kenapa saudaraku ini kemudian dibiarkan untuk mengembala sementara aku tidak disuruh untuk mengembala? Aku ini belum termasuk orang yang baik, wahai ibuku. Ini Rasulullah. Kenapa bisa ngomong begitu seorang anak? Karena tadi sudah diisi dengan hikmah oleh malaikat, ilmu oleh malaikat, sehingga bisa membedakan. Bahkan ketika Rasulullah SAW tidak ikut mengembala, rasanya kemudian, ya ummi ma ansaftu, ya ummi wahai ibuku, rasanya aku ini belum menjadi orang, belum menjadi anak yang baik. Wong saudaraku mengembala, kok saya enak-enakan di rumah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa aku tidak dibolehkan untuk mengembala? Jawabannya Halimatus Sa'diyah, duhai Muhammad, ketahuilah bahwasanya kamu ini orang yang ganteng, luar biasa tampan. Andai kata aku biarkan engkau untuk mengembala, maka di sana itu banyak orang jahat yang nanti akan kemudian menjadikan kamu sebagai budak-budak. Maka aku tidak rela, aku tidak mau kalau engkau kemudian diculik dan dijadikan sebagai budak-budak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Ini yang luar biasa. Beliau mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai ibuku, tidak usah khawatir, hasbi Allah, cukup Allah yang menjadi wakilku, cukup Allah yang mengawasiku, cukup Allah yang menjadi pembelaku. Inilah kalimat yang pertama kali didengar oleh Halimatus Sa'diyah, dan ini pertama kali kalimat-kalimat tauhid, kalimatul haq, kalimat keabadian, kalimatul baqiyah yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kecil, Muhammad kecil ini ketika tadi tidak diperbolehkan untuk
gembala saja beliau sudah pasrah kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau segala sesuatu itu sudah kita pasrahkan, wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh sangat sempurna untuk ini baginda Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW pun kemudian ikut mengembala tanpa ada kendala, tanpa ada bahaya. Ketika baginda Rasulullah SAW ini ikut mengembala, ini yang kemudian tampak irhasal linubuwah. Hewan-hewan yang biasa galak, membahayakan, di hadapan Rasulullah SAW itu tunduk. Batu-batu yang berserakan, datangnya Rasulullah SAW itu memberi salam. Ini yang digambarkan di dalam Al-Barzanji atau kitab-kitab sirah yang lain. Misalnya ketika kita biasanya mahalul qiyam, itu kita baca ma ra'ainal 'aisha hanna bis-sura ila ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaihi. Jadi alam saja dengan datangnya Rasulullah SAW itu tunduk memberi salam. Hewan liar, hewan-hewan yang membahayakan di hadapan Rasulullah tunduk kepada Rasulullah SAW. Gak ada yang berani. Ini di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani juga menggambarkan irhasal nubuwahnya Rasulullah luar biasa. Termasuk tadi di dalam syair ini juga wal ghamama qad adallat. Ghamam, awan ini gak rela kalau kemudian Nabi berjalan di panasan itu kemudian kepanasan. Senantiasa awan itu mengikuti kemanapun Rasulullah SAW jalan. Jadi gak rela kalau Rasulullah kepanasan. Juga nggak rela kalau Rasulullah SAW itu kepanasan kemudian ada bayangannya dan bayangannya itu diinjak oleh makhluk, nggak rela. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang tidak punya bayangan. Kenapa? Para ulama memberikan penjelasan karena Allah tidak rela kalau kekasihnya ini diinjak-injak oleh Allah. Makanya Rasulullah dihilangkan bayangannya dengan cara apa? Dengan cara setiap berjalan di tempat yang panas, awan itu senantiasa mengayomi beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ini istimewanya Rasulullah. Mudah-mudahan menambahkan rasa mahabbah cinta kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.